Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam pertemuan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, habibina, panutan kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sekarang ini. Sahabat kurma rahimakumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul taubat. Seorang hamba, seorang Islam, seorang muslim yang baik, kita hendaknya bertaubat kepada Allah, karena itu merupakan kunci dari semua amal kita. Amal pertama kali seorang hamba yaitu adalah taubat. Kemudian dia baru bisa melakukan amal-amal yang lain. Taubat ini adalah kembali kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah ia lakukan, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Kemudian ia menyesali atas dosa-dosa yang ia lakukan. Sahabat kurma rahimakumullah, taubat ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari 100 kali. Nabi sendiri bersabda, wallahi inni la atubu ilallahi ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Artinya, demi Allah, aku itu bertaubat kepada Allah selama satu hari sebanyak 100 kali. Nabi saja bertaubat 100 kali. Lalu apalagi kita? Kita adalah hamba yang dipenuhi dengan kesalahan, dipenuhi dengan dosa. Hendaknya kita lebih banyak bertaubat kepada Allah. Cara bertaubat, kita bisa meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah dan menyesali dosa-dosa kita. Dan tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Nabi sendiri berkata, man taba qabla mautihi binisfi yaumin taballahu alaih. Barang siapa yang sebelum matinya itu masih ada setengah hari, kok dia masih bisa bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Maka tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Bahkan jika kita mau mati pun, sisa waktu masih setengah hari, kita masih bisa bertaubat, Allah akan mengampuni kita dan menerima taubat kita. Jamaah kurma, peserta kurma yang dirahmati Allah, bahkan Nabi juga bersabda, tidak hanya setengah hari, tapi waman taba qabla mautihi bisa'atin taballahu alaih. Jika ada seseorang yang mau mati sebelum 1 jam itu dia mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan
menerima taubatnya. Ini jaraknya lebih pendek daripada setengah hari tadi. Nabi berkata seperti itu. Di riwayat lain bahkan lebih dekat lagi dengan kematian. Man taba qoblal ghurghurati taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum ia sakaratul maut, maka Allah akan menerima taubatnya. Ini lebih pendek lagi. Maka tidak ada kata telat untuk bertobat. Mari sahabat kurma yang dirahmati Allah, kita sebagai muslim yang baik, sebagai mukmin yang baik, sebelum mati kita tidak tahu mati itu akan datang kapan, di mana, kita tidak akan tahu. Maka hendaknya kita cepat-cepat untuk bertaubat. Kematian layak seperti pencuri yang tidak jelas jenis orangnya, dia mencabut tanpa tangan dan berjalan tanpa kaki. Oleh karena itu kita tidak tahu kapan kita dibegal oleh kematian. Oleh karena itu sahabat kurma rahimakumullah, marilah kita bertaubat sama-sama, meniru Nabi sehari 100 kali. Kalau kita bisa lebih, itu lebih baik. Sekian materi kurma yang bisa saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.